Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang H5P dengan fitur course presentation, masih di pembelajaran interaktif. Nah, silakan masuk ke dalam menunya ya di matedu.web.id/wp. Nah, sekarang saya sudah login di sini ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam dashboardnya. Nah, di dalam dashboardnya kita akan bahas tentang H5P Contents. Kita akan tampilkan dulu H5P Contents yang sudah dibuat oleh teman-teman semuanya. Nah, ini sudah ada ya di sini macam-macam. Nah, baik, kita akan lanjutkan untuk H5P Content dengan fitur yang lainnya. Nah, pada saat kita add new di sini ya. Nah, di sini akan tampil yang telah kita pelajari adalah interaktif video. Sebenarnya untuk H5P itu ada yang dinamakan interaktif video. Nah, jadi nanti di dalam penggunaannya di dalam skripsi itu yang digunakan adalah misalkan nama judulnya itu pengaruh interaktif video pada H5P terhadap motivasi dan hasil belajar. Nah, itu untuk fitur interaktif video. Nah, sekarang kalau misalkan fitur yang lain, misalkan judulnya adalah pengaruh course presentation pada H5P terhadap motivasi dan hasil belajar, misalkan seperti itu, dan seterusnya. Nah, sekarang di H5P-nya sendiri ada berapa modulnya? Itu sangat banyak sekali. Jadi untuk skripsi itu hanya satu saja yang digunakan. Misalkan gunakan interaktif video, kemudian atau course presentation, atau misalkan multiple choice, atau quiz, atau fill in the blank, drag the word, dan selanjutnya. Nah, di sini banyak sekali ya fitur yang bisa digunakan untuk sebagai bahan skripsi. Baik. Kali ini kita akan bahas tentang course presentation. Nah, caranya kita tinggal klik di sini details ya. Nanti akan muncul seperti ini. Course presentation kemudian use. Nah, tapi kita akan lihat dulu demonya seperti apa. Nah, pada demonya di H5 presentation itu nanti akan dibawa ke dalam h5p.org presentation. Nah, sekarang di presentation ini apa bedanya dengan presentasi yang dilakukan di Google Presentation? Nah, itu mirip ya sebenarnya ya. Nah, tapi di sini ada perbedaan sedikit ya. Nah, lebih bagus yang mana? Itu relatif ya, gimana yang membuatnya. Jadi kalau misalkan yang membuatnya kreatif, maka hasilnya akan lebih bagus. Nah, di sini adalah sebuah contoh. Ada presentasi dengan 10 slide. Nah, di sini ditampilkan slide-nya. Jadi modelnya kayak carousel ya kalau di PHP itu. Nah, di sini bisa menggabungkan antara video interaktif dan di dalam slide-slide sini ya. Nah, misalkan kalau kita lihat nih di ini slide 1, kemudian ini adalah slide 2, ini adalah slide 3, ini adalah slide 4, kemudian ini adalah slide 5, ini adalah slide 6. Kemudian yang di sini slide 5 itu isinya adalah sebuah video dari YouTube ya. Kemudian ini adalah slide ke-6, kemudian ini yang ke-7. Kemudian di sini isinya adalah sebuah background, kemudian di sini ada sebuah teks, kemudian di sini ada sebuah untuk jumping dari satu halaman ke halaman yang lainnya. Kemudian ini juga sama dan seterusnya. Nah, apakah berbeda dengan penggunaan yang ada di PowerPoint? Saya rasa sama ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya ini dibuat secara online yang bisa diakses dalam platform CMS ya. CMS yang digunakan adalah WordPress atau bisa juga menggunakan Moodle atau dengan Drupal ya. Jadi langsung embedded. Nah, kalau misalkan menggunakan PowerPoint itu tidak bisa langsung embedded. Nah, kalau kelasnya PowerPoint itu seperti PowerPoint, kemudian
presentation dari Canva ya, itu semuanya modelnya tidak online. Nah, bagaimana kalau misalkan online? Nah, yang online itu si PowerPoint-nya biasanya disimpan dalam bentuk PDF, kemudian ditambahkan dengan pihak yang ketiga, misalkan menggunakan Flipbook ya. Nah, di sini ini contohnya ya, ini yang ke-9, kemudian yang ke-10 misalkan. Nah, yang ke-10 itu ada penilaian dari semua slide-nya ya. Di sini kan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini ada summary bahwa total skornya adalah 13 nih totalnya. Ini dapatnya berapa, nanti akan dapat bintangnya berapa. Nah, itu kalau misalkan menggunakan course presentation. Baik, sekarang kita coba untuk praktekan ya. Nah, tadi udah kita klik demonya, kemudian kita klik use. Pada saat kita klik use di sini, nanti akan diarahkan ke dalam slide presentasi kita. Slide presentasi kita itu mau dikasih judulnya apa? Misalkan percobaan A5P dasar ya. Nah, sekarang di sini sudah ada slide 1 ya. Ini slide yang pertama. Nah, slide yang pertama ini kemudian kita bisa isi dengan misalkan kita isi dengan ini ya. Kita lihat dulu di sini menunya ya. Di sini adalah teks, di sini adalah link, kemudian ada image, ada shape, ada video, ada go to slide, di sini ada audio, kemudian di sini ada fill in the blank. Nah, ini sama dengan yang video interaktif ya. Kemudian di sini ada single choice set, kemudian di sini ada multiple choice, kemudian ada true false, kemudian ada drag and drop, kemudian ada summary, kemudian di sini ada juga yang lainnya apa ini sama ya, ini adanya di sini ya. Ini ada tabel, kemudian ada interaktif video, jadi kita bisa memasukkan dalam course presentation juga ada interaktif video, kemudian ada audio recorder di sini. Nah, sekarang kita coba di sini ada memasukkan gambar ya. Memasukkan gambar, misalkan di sini kita mau masukkan gambarnya, kita add gambarnya. Nah, misalkan gambarnya adalah sebuah pemandangan. Ini ya, misalkan orang jalan-jalan. Kemudian di sini alternatif teks, maksudnya jika tidak muncul ini ada akan tampil. Ini adalah jalan. Oke, nah ini hover text itu kalau misalkan kita sorot nanti dia akan muncul ya. Nah, kemudian cukup yang merah itu yang wajib ya. Nah, kemudian kita down di sini, hasilnya ada di sini. Nah, sekarang kalau misalkan kita perbesar seperti ini akan jadi sebuah background ya, seperti ini ya. Nah, ini akan jadi full seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengisi tulisan ya. Kita juga bisa mengisi tulisan, atau kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Bagaimana untuk mendapatkan slide berikutnya? Kita tinggal klik add new slide. Nanti akan terbelah dua seperti ini. Misalkan kita memasukkan teks di sini ya. Teksnya adalah misalkan slide kedua dari sebuah presentasi. Oke. Nah, sekarang di sini ada bisa bold ya, dan seterusnya ya. Ukurannya kita ganti. Misalkan di sini ukurannya adalah 100% ya. Kemudian di sini ada warna. Misalkan warnanya ini ya. Kemudian kita coba kita stop, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kita bisa pindahkan, misalkan ada di sini. Ini adalah slide 2. Oke, misalkan sebesar ini. Kemudian
kita mau apa lagi nih, misalkan kita mau buat link ya, atau misalkan ada kita buat shape ya, kita bisa juga masukkan color shape-nya warna apa gitu ya. Oke, misalkan ini warna merah, maka akan muncul warna merah. Nah, sisanya adalah sebuah desain yang kita atur sendiri ya. Nah, sekarang misalkan kita mau menambahkan video di sebelah kanan. Nah, ini sama dengan yang biasa ya. Di sini ada tanda plus di sini, kemudian videonya kita kasih judul di sini misalkan Upin Ipin. Oke. Kemudian di sini ambil dulu si videonya. Oke, jangan Upin Ipin ya. Ini misalkan Kisi. Oke, supaya gampang nyari. Ini ya, kita lihat kisi-kisinya, misalkan mana nih, kita klik sini ya, sini. Oke, kemudian kita masukkan ya, selanjutnya di sini mana nih, tadi jadi hilang tadi. Oke, YouTube-nya di sini, kisi-kisi. Oke, terus kita down atau misalkan display button ya, di sini kita tambahkan di sini. Nah, ini ada displaynya. Oke, jadi kalau tadi bisa bentuknya video ya, bisa bentuknya button. Nah, sekarang kita pengen lihat seperti apa sebenarnya hasilnya. Kita create dulu si videonya ya. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini, ini halaman pertama, kemudian ini halaman yang kedua. Nah, halaman video kedua itu ada bentuk tombol seperti ini. Kalau misalkan kita klik, dia akan play ya, play data. Jadi bisa menggunakan si videonya ya, bisa menggunakan tombol di sini ya. Klik sini akan muncul di sini. Nah, itu yang namanya presentasi. Jadi fiturnya akan sangat banyak sekali sebenarnya, tergantung dari kita maunya seperti apa. Ini juga bisa kita buat, misalkan ini diedit ya, kita edit dulu. Oke, kita edit di sini di slide 2. Misalkan kita mau ngeditnya slide 2. Oke, slide 2 kita mau lihat nampilnya, kita edit nih. Ini kan tadi visualnya tampil sebagai button. Nah, sekarang kalau misalkan nggak sebagai button, maka hasilnya akan seperti ini ya. Hasilnya akan seperti ini. Kita bisa memperbesar atau memperkecil. Kemudian kita juga bisa membuat di sini ada ini ya, soal ya, ada soal true false di sini. Nah, soal true false-nya nanti sama persis dengan yang sebelumnya ya. Misalkan di sini istilah oke, pertanyaannya ini apa nih? Oke, kemudian kita coba down ya. Oke. Oh, ini ada di sini ya, di sebelah sini.
Oke, sekarang kita coba di play dulu slide 2 ini. Caranya kita update dulu ya, kita update dulu, kemudian oke. Nah, di sini ada di sini kan tuh pertanyaannya di sini. Pada saat play di sini nanti ada pertanyaan di sini ya. Ini bentuknya langsung ke display. Misalkan saat ini sedang belajar H5P. Oke, kalau true kita cek. Oke, betul. Kalau false udah true ya. Oke, berarti udah ya. Nah, seperti itu ya isi dari si course presentation. Jadi ini nggak cuman buat 3 ya. Nah, di sini totalnya di sini akan jadi ada totalnya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya cuman ada di slide 2 pertanyaan betul salah, nanti di sini akan ada jadi 3 slide. 3 slide yang terakhirnya adalah summary ya. Nah, sekarang kalau kita mau edit lagi di sini tadi kan cuman ada 2, misalkan kita mau tambah lagi, tinggal klik di sini add new slide. Nanti akan muncul slide yang ketiga. Oke, kita tulis di sini misalkan tulisannya adalah slide 3. Nanti dicoba-coba ya, dicoba-coba dari sisi pewarnaan ya, dari sisi pewarnaan, dari sisi ukuran dan lainnya. Misalkan ini ya ukurannya oke, di sini ada 45. Gede ini ya. Oke, slide 3. Nah, ini slide 3 misalkan ditaruh di sebelah sini ya. Nah, terus kita bisa juga buat yang lain-lain ya. Di sini ada summary juga bisa di sini ternyata. Nah, ini adalah contoh dari course presentation. Jadi nanti kalau misalkan kalian membuat skripsi, itu yang diambil adalah fungsi-fungsi saja. Jadi jangan diambil judulnya H5P, karena H5P itu ada banyak sekali ya. Kita update dulu ini. Coba kita review lagi ya. Review lagi bahwa di H5P itu kalau misalkan kita bikin baru di sini itu bisa ada banyak tipenya ya, kontennya ada banyak sekali. Untuk mencobanya silakan kalian bisa explore ini satu persatu. Misalkan di sini ada apa lagi ya, tadi kita udah 1 ya, berarti udah 2 nih yang udah dicoba. Nah, sekarang coba yang lainnya. Misalkan ada apa ini, ini misalkan ada tour, virtual tour, seperti apa ya. Kita lihat coba konten demonya. Virtual tour itu seperti apa. Nah, di sini oke, seperti ini ya. Virtual tour tuh seperti ini. Jadi kalau misalkan kita klik, dia nanti akan masuk. Terus sampai di sini ada keterangan. Kalau misalkan kita klik di sini ada keterangan apa? Oh, ini munculnya bisa keterangan, bisa video. Misalkan ada button di sini akan muncul seperti ini. Nah, terus kita back lagi, misalkan kita kliknya yang di sebelah sini, nanti akan muncul yang ke sini dan seterusnya. Nah, itu ya percobaan kalau misalkan untuk H5P. Misalkan ini reset kamera. Sebenarnya reset kamera itu balik lagi ya. Kayak misalkan kayak gini, kita reset kamera, nanti reset kamera dia balik lagi ke yang sebelumnya. Nah, itu adalah 360 yang digunakan. 360 gunanya adalah untuk mengeksplor sebuah gambar. Jadi kalau misalkan ada gambar rumah, kalian buat titik ini ya, titik ini misalkan di pintu, maka pada saat klik itu akan masuk ke dalam ruang tamu. Nah, di dalam ruang tamu kemudian ada pintu-pintu yang lain. Kalian misalkan buat itu di dalam pintu untuk menuju dapur, maka kita klik di situ, nanti akan masuk ke dapurnya seperti apa. Nah, tampilannya adalah berbasis web, sehingga
pada saat diajarkan itu bisa dilihatkan di rumah. Kemudian kelemahannya apa? Ya kelemahannya harus online. Kalau misalkan tidak online itu tidak bisa. Baik, itu saja yang bisa disampaikan tentang materi H5P ya. Ini hanya beberapa. Jadi saya hanya singgung dua di sini tadi. Ada course presentation, kemudian ada virtual tour, dan ada banyak lagi. Silakan dicoba, tapi sebelum mencobanya sebaiknya diklik dulu example-nya supaya bisa tahu, oh seperti itu cara membuatnya gitu ya, nanti disesuaikan. Nah, kalau misalkan tertarik untuk penelitian lebih lanjut sebagai skripsi, silakan pilih salah satu fiturnya. Kemudian untuk tahun 2023 misalkan bikin proposal, silakan ditunggu ada 8 orang untuk meneliti lebih lanjut tentang H5P. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.